Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbil alamin wa ya mujibas sa'ilin. Kemarin hadis tentang tawasul yang pertama adalah yang diriwayatkan sumbernya dari Utsman bin Hunayf. Ada seorang pria datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Pria itu dharirul basar, seorang pria yang kehilangan penglihatan, sowan kepada Nabi dan minta didoakan biar disembuhkan. Kata Nabi, jika kamu mau aku doakan, tapi jika kamu mau bersabar saja, maka itu lebih baik. Pria tadi tetap minta didoakan. Akhirnya Rasulullah memintanya atau memerintahkannya untuk berwudu, membaguskan wudunya dan kemudian berdoa dengan doa ini. Sehingga Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad nabiyir rahmah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dan menghadap kepadamu melalui nabimu, yakni Nabi Muhammad, nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, ini tawajjahtu bika ila rabbi, wahai Muhammad, saya menghadap Tuhanku melalui dirimu. Fi hajati hadhi litukdoli, dalam kebutuhan atau hajat saya ini agar segera diijabah atau dipenuhi untuk saya. Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah, maka terimalah syafaat Nabi di dalam diri saya, atau jadikan Nabi sebagai pensyafaat saya. Ini kan sigot atau bentuk doa dengan apa? Tawasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim Muhammad Tirmidzi dan tidak diketahui ulama yang mendhaifkannya. Mestinya dengan hadis ini kan mutlak, tidak ada keterangan bahwa ini berlaku ketika beliau masih hidup, ketika Rasulullah masih hidup atau sudah wafat. Ini juga tidak ada pengkhususan bahwa ini hanya berlaku untuk pria tadi ataukah untuk orang lain juga. Nah, ketika sudah demikian, maka yang namanya dalil yang umum dan mutlak itu ya diamalkan secara umum dan mutlak. Kalau orang mau mengkhususkan, maka harus punya dalil pengkhususannya, atau membatasinya, orang juga harus punya dalil untuk membatasinya. Berhubung tidak ada dalil yang membatasi dan mengkhususkan, maka mestinya ini berlaku secara mutlak dan umum. Ngerti nggih? Kaidahnya seperti itu, kaidah usulnya seperti itu. Jadi ini enggak ada hadis ini menjelaskan hanya berlaku ketika beliau masih hidup. Ya, berarti kan berlaku secara mutlak. Cuma ini nanti akan dikuatkan. Mari startnya dengan waligia bitil kalmaani halaman 43. Waligia bitil kalmaanil usuliyah, karena makna atau kaidah usul tadi ini sudah hilang atau sudah tidak diketahui an adhanil kasiri, hilang dari hatinya atau dari benaknya banyak orang fi dzalikal asri, pada masa ini. Maka sanad torru an nadzkura qissah hadzal hadis. Kita terpaksa harus menyebutkan kisah cerita ini. Cerita apa nanti akan kita bahas, nggih. Wallati tubayyinu anna dzalika sahabiyal jalil arsada man hajatun hadzatua. Kisah yang menjelaskan bahwasanya sahabat yang agung itu, yakni Utsman bin Hunayf, ini mengajarkan atau menunjukkan kepada orang yang punya kebutuhan atau punya hajat, dia mengajarkan doa ini, doa yang tadi itu. Ya Allah, aku menghadap kepadamu melalui nabimu atau dengan perantara nabimu. Dan ini kejadian ba'dan tiqolin nabi, setelah nabi wafat. Apa itu? Wadzalika fima yali, kisahnya di bawah ini. Jadi asani qissatul hadis. Anna rajulan kana yahtalifu ila Utsman bin Affan. Ada seorang pria yang yahtalifu, maknanya riwariwi nek cara teng mriki niku. Mondar-mandir, keluar masuk sowan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Saat itu beliau sedang jadi khalifah. Kenapa dia mondar-mandir itu? Fi hajatin lahu, karena dia punya kepentingan. Fakana Utsmanu la yaltafitu ilaihi. Sayangnya Sayyidina Utsman tidak memperhatikannya. Wala yang dzuru fi hajatihi, dan tidak memikirkan kepentingannya. Saat itu Sayyidina Utsman tidak memperhatikan. Prinsipnya intinya seperti itu. Falaqya Utsman bin Hunayfin. Kemudian pria tadi sowan atau ketemu Sayyidina Utsman bin Hunayf. Yang tadi menceritakan ada seorang pria pernah sowan kepada Nabi. Pria itu kehilangan
matanya. Nah, kemudian diajari doa oleh Nabi, doa tawasul yang kemudian sembuh. Itu yang cerita tadi siapa? Utsman bin Hunayf. Ini pada masa Utsman bin Affan, ini kejadian yang akan kita bahas ini. Artinya Rasulullah sudah wafat pada masa Utsman bin Affan. Nah, pria tadi kemudian bertemu Utsman bin Hunayf, fasyaka ilaihi dzalika. Pria tadi kemudian mengadukan hal itu kepadanya, yakni bahwa dia punya kepentingan kepada Utsman bin Affan, tapi sayangnya Sayyidina Utsman bin Affan tidak memperhatikannya. Faqala lahu Utsman bin Hunayf, kemudian Utsman bin Hunayf berkata kepadanya, "Iktil midha'ata." Jadi datangilah tempat wudu itu. Fatawaddo' tsumma til masjid. Kemudian berwudulah dan datanglah ke masjid. Fasholli fihi raka'ataini, salatlah kamu 2 rakaat. Tsumma qul, kemudian baca ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Persis seperti yang diajarkan Nabi kemarin. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu dan menghadap kepadamu melalui atau dengan perantara nabimu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi rahmah, yakni nabi pembawa rahmat. Tawasul kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini namanya tawasul. Ini atawajjahu bika ila rabbi, sungguh saya menghadap ke Tuhanku melalui dirimu. Kula sowan Gusti Allah lewat panjenengan. Niku atawajjahu bika ila rabbi. Fatuqdali hajati, agar kebutuhan saya atau kepentingan saya ini dipenuhi. Setelah itu watadhkuru hajatak, sebutkan apa yang menjadi hajatmu. Hajatnya adalah agar diperhatikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Waruh ilayya hatta aruhu hatta aruha ma'aka. Kemudian berangkatlah atau menujulah kepada saya biar saya bisa berangkat bersamamu. Fantolakor rajulu fasona'a maqalahulah. Kemudian pria tadi bergegas dan melakukan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Hunayf. Setelah itu tsumma ata baba Utsman bin Affan. Kemudian pria tadi sowan atau mendatangi pintu dalamnya Sayyidina Utsman bin Affan. Faja'al bawab hatta akhadha biyadi. Datanglah penjaga pintu. Bawab niku napa? Penjaga pintu. Hatta akhadha biyadi. Penjaga pintu tadi kemudian memegang atau menggandeng tangan pria tadi. Wa adkhalahu ala Utsman bin Affan, dan memasukkannya atau menyewankannya kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Wa ajlasahu ma'ahu ala tonfasati. Kemudian dia mendudukkannya bersamanya, bersama Sayyidina Utsman di atas permadani atau kambal. Wa qala lahu ma hajatu. Kemudian Sayyidina Utsman berkata kepadanya, apa keperluan kamu? Ma hajatu. Fa dzakara hajatahu. Lang tespleng niki nggih berarti nggih. Tadi berulang kali tidak pernah diperhatikan. Setelah mengamalkan tawajuh tadi, tawasul tadi, langsung niku sowan langsung diterima. Sayyidina Utsman langsung menanyakan apa keperluan Anda. Fadzakara hajatahu. Kemudian pria tadi menyebutkan atau menuturkan kebutuhan atau keperluannya. Faqadhaha lahu. Kemudian dipenuhilah kebutuhannya itu oleh Sayyidina Utsman kepadanya. Tsumma qala ma dzakarta hajataka hatta kanat hadhihi sa'ah. Kemudian Sayyidina Utsman bahkan bertanya, kenapa tidak kemarin-kemarin kamu menyebutkan atau menuturkan keperluan Anda ini? Kok baru sekarang? Hatta kanat hadhihi sa'ah itu kenapa baru sekarang kamu ngomong? Kok ora wingi-wingi lah apa? Padahal wis ket wingi. Sayyidina Utsman saat itu mboten memperhatikan. Wa qala ma kanat laka min hajatin fa'tina. Bahkan Sayyidina Utsman mengatakan begini, jika kamu punya kepentingan atau keperluan, datang saja. Tsumma inna rajula kharaja min indihi falaki Utsman bin Hunayf. Kemudian pria tadi setelah itu kemudian dia keluar dari sisi Sayyidina Utsman bin Affan, lalu dia bertemu dengan Sayyidina Utsman bin Hunayf. Faqala lahu Sayyidina, kemudian dia berkata kepadanya, pada beliau, jazakallahu khairan, terima kasih gampangane ngoten nggih. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada Anda dengan balasan yang lebih baik. Jazakallahu khairan. Maka yang dzuru fi hajati wala yaltafitu ilayya hatta kalamtahu fiya. Beliau Sayyidina Utsman kemarin tidak pernah memperhatikan keperluan saya, bahkan tidak menoleh kepada saya saja tidak, sampai kemudian Anda yang berbicara kepadanya. Jadi pikirnya Sayyidina Hunayf ini sowan kepada Sayyidina Utsman dan berkata untuk memperhatikan dirinya. Dia berpikir ini berkat Sayyidina Utsman bin Hunayf yang matur. Faqala Utsman bin Hunayf,
Sayyidina Utsman bin Hunayf berkata begini, wallahi makallamtu, demi Allah saya itu belum berbicara apa-apa kepadanya. Jadi dikirane dia mengira dia diperhatikan oleh Sayyidina Utsman itu lantaran sinten Sayyidina Utsman bin Hunayf yang sowan kemudian berkata, yang mengantarkan, memberi pengantar. Padahal tidak. Wallahi makallamtu walakin syahidu Rasulullah wa atahu rajulun dharir ila akhirih. Demi Allah saya itu belum berbicara apa-apa, saya tidak berbicara apa-apa kepada beliau, tapi saya itu pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu disowani seorang pria yang kehilangan matanya. Nah, kemudian oleh Rasulullah diajari doa itu. Nah, doa tadi itu saya ajarkan kepada jenengan. Wong pria tadi pria dulu yang matanya buta itu kemudian langsung sembuh kok dengan doa tadi. Nah, niku nggih dungane dihafalke. Dadi niku nggo tawasul Kanjeng Nabi sing cespleng. Jadi tawasul itu prinsipnya itu adalah agar doa kita itu lebih berpotensi untuk diijabah. Nggih, ijabahnya itu lebih cepat dan lebih potensial untuk diijabah lantaran dengan apa? Tawasul. Qala al-alamatu al-hafidz As-Said Abdullah bin Ibnu Siddiq Al-Ghumari. Hadhil qissatu, kata Al-Hafidz Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, beliau mengatakan begini, hadhil qissatu rawahal Baihaqi fi Dalailin Nubuwah. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Min tariqi Ya'qub bin Sufyan, dari jalur Ya'qub bin Sufyan. Kata Ya'qub bin Sufyan, haddatsana Ahmad bin Subaib bin Sa'id. Kata beliau, haddatsana Abi an Rauh ibnil Qasim an Abi Ja'far al-Hatmi an Abi Umamah ibni Sahlin ibni Hunayf an amihi, dari pamannya yakni Utsman bin Hunayf, anna rajulan kana yakhtalifu ila Utsman ibni Affan. Sama nggih. Fa dzakara kisah, kemudian Sayyidina Imam Al-Baihaqi menceritakan kisah ini bitamamiha secara utuh. Tsumaqala, kemudian beliau mengatakan begini, wa Ya'qub bin Sufyan huwa an-Nasawi al-Hafidz al-Imam as-Siqah. Ya'qub bin Sufyan di sini yang menjadi jalur hadis ini, jalur riwayatnya ini adalah An-Nasawi, seorang hafidz, seorang imam di bidang hadis yang dipercaya, thiqah. Bal huwa fauqas thiqah, bahkan beliau itu bukan hanya thiqah, di atas thiqah. Hadza isnadun sahih. Ini berarti sanad yang sahih. Fal qissatu sahihatun jiddan. Jadi kisah tadi itu sahih sekali, bukan hanya sahih. Tambah napa? Jiddan. Sahih banget ya. Waqat wafaqah ala tashihiha aidan al-Hafidz al-Mundhiri fi Targhib. Al-Hafidz al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib juga setuju, sejalan dalam mentashihkan kisah ini, mensahihkan kisah ini. Begitu juga Al-Hafidz Al-Haythami fi Majma'iz Zawaid. Wal qissatu tadullu ala ma yadullu alaihil hadis min ighlaqil bab ala man hawala ay yaz'uma annal haditsa khasun bi hayatin nabi. Kisah ini menunjukkan atas apa yang ditunjukkan oleh hadis itu, disertai apa? Menutup pintu bagi orang yang berupaya untuk menganggap, baru berupaya untuk menganggap hadis ini hanya khusus ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, kisah ini membantah secara telak yang mengatakan bahwa tawasul Nabi itu hanya berlaku ketika masih hidup. Nah, ini wis dijawab secara telak dengan kisah ini. Wong kisah ini terjadi di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Wala mukhassisa kama dzakarna, tidak ada dalil yang mengkhususkannya sebagaimana saya sebutkan. Walakin dzalika yasuddul adud, tetapi kisah ini justru malah menguatkan. Wa yu'ayyidu shawab, juga mengukuhkan yang benar insyaallah taala. Asalisu, yang ketiga, hadisul khuruji ilal masjidi lis-shalah, hadis tentang keluar menuju masjid untuk salat. An Abi Sa'idin Al-Khudri, anin Nabi, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, kata Nabi, man qala hina yakhruju ilas-shalah, barang siapa ketika keluar salat dia berdoa begini, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Mahalnya di sini bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu dengan lantaran haknya orang-orang yang meminta atasmu, orang-orang yang berdoa kepadamu, wa bihaqqi mamsyaya, dan dengan lantaran haknya perjalanan saya ini. Fa inni lam akhruj asyaron wala bataron wala riya. Sungguh saya tidak keluar atau tidak berangkat
keluar rumah untuk menuju sholat ini dengan kesombongan dan keangkuhan, juga bukan karena riya wala sum'ah. Padha sum'ah niku ya riya maknane. Bedanya kalau riya itu mempamerkan dengan cara menampakkan, kalau sum'ah itu mempamerkan dengan cara memperdengarkan. Kharajtu ittiqa sakhatika wa ibtigha mardatik. Saya berangkat atau keluar rumah ini karena menjauhi, menghindari kemurkaanmu dan mencari keridhoanmu. As'aluka antungkidhani minan nar. Aku bermohon atau meminta kepadamu agar engkau menyelamatkanku dari neraka. Wa antaghfirli dzunubi, dan engkau mengampuni dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguh tidaklah mengampuni dosa-dosa kecualimu. Barang siapa berdoa dengan doa ini tadi, yakni ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan haknya, kan tawasul niki jenenge, dengan lantaran haknya orang-orang yang meminta atau orang-orang yang berdoa, hak atas dirimu, dan dengan haknya perjalanan saya yang perjalanan ini perjalanan suci, yakni perjalanan karena mencari ridhomu. Dengan itu semua selamatkanlah saya dari neraka dan ampunilah dosa-dosa saya. Barang siapa berdoa dengan doa ini, wakalallahu bihi sab'ina alfa malakin, maka Allah akan menyerahkan atau memasrahkan dirinya kepada 70 ribu malaikat. Yang 70 ribu malaikat tadi yastaghfiruna lahu, yang senantiasa memintakan ampunan untuknya. Piro? 70 ribu malaikat. Kira-kira kalau yang berdoa yang memintakan ampunan saja malaikat sebanyak itu, kira-kira Allah mengijabah atau tidak? Menguakai ngono kok. Wa aqbalallahu alaihi biwajhi, bahkan Allah akan menghadap dengan wajahnya, menghadapnya dengan wajahnya, hatta yafrugha min salat, hatta yafrugha, sehingga sampai dia selesai dari salatnya. Jadi dia selama dia itu belum selesai salat, maka selama itu 70 ribu malaikat mendoakannya, memintakan ampunan kepadanya, dan Allah itu memperhatikannya. Wa hadza haditsun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Sahahahu kullun minal Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani wal Hafidz al-Iraqi wa Abul Hasan al-Maqdisi Syekhul Mundhiri wal Hafidz ad-Dimyati wal Hafidz al-Baghawi. Disahihkan oleh masing-masing orang ini, yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, Hafidz al-Iraqi, Abul Hasan al-Maqdisi, gurunya al-Mundhiri, dan Al-Hafidz ad-Dimyati, juga Al-Hafidz al-Baghawi. Wal hadis yadullu ala jawazi tawassuli ilallah fi du'ai bil amalis salih. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya bertawasul kepada Allah di dalam doa, bertawasul dengan amal soleh. Karena ini tadi wabi hak imam saya, ya Allah, dengan haknya perjalanan saya. Kan amal soleh nih, perjalanan menuju masjid itu kan amal soleh. Hadis tadi itu mengajarkan doa tawasul dengan amal soleh. Wa huwa sayrul mutawaddi ila shalah, yakni perjalanan orang yang berwudu menuju salat. Wa bihaqqi sa'ilina lillah, dan bertawasul dengan haknya orang-orang yang meminta kepada Allah. Ar-Rabi, yang keempat, haditsu Anasin nginda mauti Fatimah binti Asadin Ummi Aliin. Hadis Sayyidina Anas ketika wafatnya Fatimah binti Asad, yakni Ummi Aliin, ibunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, namanya Fatimah binti Asad. Wa huwa haditsun tawil. Hadis ini hadis panjang sekali. Wa fi akhiri, dan di akhir hadis itu ada dawuh ngeten, wa qala Allahul ladzi yuhyi wa yumit. Wa qala, Rasulullah berkata dalam bersabda dalam hadis ini, Allahul ladzi yuhyi wa yumit, ay ya Allah, ya Allah, ay ya Allah, ya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dia maha hidup dan tidak akan mati. Ighfir li ummi Fatimah. Ini Sayyidina Ali nggih, berarti niki waqala Sayyidina Ali nggih. Ighfir li ummi Fatimah, ampunilah ibu saya Fatimah binti Asad. Walakinha hujjataha, dan ajarkanlah atau tuntunlah hujjahnya atau jawaban pertanyaannya. Ini disebut dengan hujjah. Wa wasi 'alaiha madkhalaha, lapangkanlah tempat masuknya, yakni kuburannya. Bihaqqi nabiyika, dengan lantaran haknya nabimu, wal anbiya illadzina min qabli, serta nabi-nabi sebelum saya. Fa innaka arhamur rahimin, sesungguhnya engkau maha arhamur rahimin, yang paling pengasih dari yang mengasihi. Wal haditsu fi sanadihi maqalun. Hadis ini memang sanadnya itu ada banyak komentar, ada komentar.
Maqal itu maksudnya ada komentar miring tentang sanadnya. Ikhtalafa ahlul hadis fi rijalihi, karena para ahli hadis ini tidak bersepakat atau berselisih tentang rijalnya atau para periwayatnya. Wadzalika li anna sanadal hadis fihi Roh bin Shalah. Kenapa demikian? Kenapa sampai ulama ini ikhtilaf? Karena di dalam sanad hadis ini terdapat Roh bin Shalah. Lah Roh bin Shalah ini waqat wathaqahu Ibnu Hibban, wathiqa wathaqa. Ibnu Hibban menganggapnya orang yang sikoh, mentausiknya atau menjadikannya sebagai orang yang sikoh atau terpercaya. Wa adaw Ibnul Jauzi la majhulin. Sayangnya Ibnul Jauzi menganggapnya atau mengkategorikan Roh bin Shalah ini orang-orang yang tidak diketahui. Jadi orang yang tidak jelas. Wong sikoh ta ora majhul. Wa ala hadza faqad ikhtilafa fi sihhati hadzal hadis wa dha'fihi. Meskipun demikian atau wa ala hadza, atas dasar inilah maka hadis ini dipertentangkan keabsahannya dan kedhaifannya, sah atau dhaif. Karena tadi ada Roh bin Shalah. Menurut Ibnu Hibban, Roh bin Shalah itu sikoh, bisa dipercaya. Menurut Ibnul Jauzi, dia termasuk majhul yang tidak jelas. Sehingga hadis ini dipertentangkan baina sihah wa baina dhaf. Wa ala hadza faqad ikhtilafi fi raf'i sanadi ila nabi. Juga di dalam marfu'nya sanadnya kepada nabi. Hadis ini marfu' atau sampai nabi ataukah mauquf ning gone sahabat. Illa anna ma'nahu sahihun. Hanya saja makna hadis ini sahih. Muayyadun bima marra, sahih dan dikuatkan dengan hadis yang sudah lalu min ahaditsa sahihatin, yakni hadis-hadis yang lalu yang sahih. Nah, sehingga secara maknawi ini hadis ini benar. Meskipun secara sanadnya bermasalah, tapi maknanya kuat ini karena dikuatkan oleh yang sahih tadi. Al-khamis, yang kelima, tawassulu Adama alaihi salam binabiyina. Yang kelima adalah tawassulnya Nabi Adam. Tawassulu Adama, bukan tawasala Adamu nggih. Tawassulu Adama. Tawassulnya Nabi Adam kepada Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertawasul ayyu faralahu fi, agar beliau diampuni. Jadi Nabi Adam saat beliau berbuat salah, itu salah satu upayanya agar diampuni, beliau bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Adam. Fi hadis Umar bin Khattab, yakni yang disebutkan dalam hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lamak tarofa adamul khoti'ah, ketika Nabi Adam berbuat kesalahan, dia berdoa begini, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad. Ini loh, memperhatikan saat Nabi Adam berbuat kesalahan, yakni sajaratul, yakni ketika beliau makan sajarah. Ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad, wahai Tuhanku, saya bermohon kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad atau dengan lantaran haknya Nabi Muhammad. Lamma ghafartali, ai illa ghafartali, ampunilah dosa saya. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah menjawab, ya Adam, wahai Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Wahai Adam, bagaimana kamu bisa mengenal Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Masya Allah ya. Bagaimana kamu sudah mengenal Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Nabi Muhammad dereng dilahirke, Nabi Adam wis tawasul. Urung lahir lho niki, ora kok wis mati, malah urung lahir wis ditawasuli. Orang mempersoalkan Nabi boleh ditawasuli ketika masih hidup. Kalau sudah wafat sudah tidak bisa menurut sebagian orang itu tadi. Lu iki lho malah urung lahir, ora kok malah wis mati, malah urung lahir niku wis ditawasuli karo Kanjeng Nabi Adam. Sampai Allah kemudian bertanya, wahai Adam, bagaimana kamu sudah mengenal Muhammad? Walam akhluqhu, padahal aku belum menciptakannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Qal ya Rabb, kemudian dia menjawab begini, ya Rabb, wahai Tuhan, li annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si. Karena ketika engkau menciptakanku dengan tanganmu, wa nafakhta fiyya min ruhika, dan engkau memasukkan ruh di dalam diriku, nyawa di dalam diriku, artinya menghidupkanku, rafa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku. Fara'aitu ala qawaimil arsy, aku melihat di atas kaki-kakinya aras, melihat apa? Maktuban la ilaha illallah, tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ning gone aras ono tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Itu yang pertama saya lihat. Fa'alim tu annaka lam tudif ila ismika illa habal khalqi ilaika. Nah, dari situ saya tahu bahwa tidak mungkin engkau memadukan, menggabungkan ke asmamu kecuali orang yang atau makhluk yang paling kau cintai. Di situ ada la ilaha illallah, asmane Gusti Allah. Kok ada Muhammadur Rasulullah, berarti kan menggabungkan nama seseorang ke nama Allah. Nah, seseorang ini tidak mungkin orang biasa, pasti adalah orang yang paling engkau cintai. Illa habal khalqi ilaika. Saya tahu tidak mungkin engkau menggabungkan kepada namamu kecuali nama orang yang paling engkau cintai. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah menjawab, sadaqta ya Adam, benar kamu wahai Adam. Innahu la ahabbul khalqi ilayya, sesungguhnya dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia memang makhluk yang paling aku cintai. Ud'uni bihaqqihi faqad ghafartu lak. Silahkan kamu berdoa kepadaku dengan lantaran haknya. Faqad ghafartu laka, sungguh aku memaafkanmu. Walaula Muhammadun ma khalaqtuk. Andai kata bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan kamu. Jadi Nabi Adam niku diciptakan niku cara hadis niki nggih. Niku demi lahirnya Kanjeng Nabi. Karena wis Kanjeng Nabi niku ki wis dinasab sebagai keturunannya Nabi Adam to nggih. Nah, untuk lahirnya Kanjeng Nabi otomatis kudu ana Nabi Adam sik to. Nah, alasane Nabi Adam diciptakan niku kan demi lahirnya Kanjeng Nabi nggih. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Ya, ini seperti pembahasan yang awal dulu. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq ini kok. Saya pernah baca di kitab Hasyiatus Sawi. Kanjeng Nabi Adam itu ketika mau menikahi Ibu Hawa, itu kan ketika itu ceritanya Nabi Adam itu kan di surga itu beliau membayangkan ini kalau ada temannya ini asik. Dengan membayangkan itu Allah langsung mengijabah. Bangun tidur atau apa ini tiba-tiba di sampingnya ada seorang perempuan yang cantik. Ya, secara naluri beliau ingin menyentuh. Lah ketika mau menyentuh ini dihentikan oleh malaikat. Ya, kamu harus menikah, kamu tidak boleh menyentuhnya kecuali kamu harus memberikan maharnya, harus dinikahi. Nah, sing jenengane menikah iku ana seksine, ana waline, ana mahare kan ngoten nggih. Nah, sebagai walinya adalah Allah. Ibu Hawa ora duwe wong tuwa nggih. Walinya Gusti Allah. Saksinya malaikat Jibril dan Mikael. Ya, sebagai maharnya itu sholawat kepada Nabi Muhammad 3 kali. Bayangin nih, sholawat kepada Nabi Muhammad 3 kali. Itu nih tafsir Sawi. Waqad sahahahu Al-Hakim haitsu aqabahu biqouli. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, bukti yakni ketika beliau mengiringi hadis ini dengan dawuhnya atau mengomentari hadis ini dengan dawuhnya hadza haditsun sahihul isnad. Kata beliau Al-Hakim, hadis ini hadis yang sahih sanadnya. Wa huwa awwalu haditsin dzakartu li Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam fi hadzal bab. Wa qad qala anhu Al-Hafidz Ibnu Katsir bi annahu munkarun. Ya, kata beliau ini hadis yang pertama yang aku sebutkan yang bersumber atau yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dalam kitabku ini. Nah, kemudian Al-Hafidz bin Ibnu Katsir itu mengatakan hadis ini sebagai hadis yang mungkar di dalam kitabnya, yakni kitab Qasasil Anbiya. Nginda dzikri qissati Adam, ketika mengisahkan atau ketika menyebutkan kisahnya Nabi Adam. Kama balaghal Al-Hafidz, jadi Ibnu Katsir dalam kitabnya yakni kitab Qasasul Anbiya menyebut kisah ini hadis ini sebagai hadis yang mungkar. Kama balagha Al-Hafidz Az-Zahabi ngindama hakami buatnya, sebagaimana Al-Hafidz Az-Zahabi niku berlebih-lebihan nggih, menyangatkan balagha iki ketika menghukumi hadis ini sebagai hadis maudhu. Gara-gara li'anna fi sanati Abdurrahman tadi, karena di sanatnya ada Abdurrahman tadi, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Padahal Abdurrahman laisa bikadzab wala muttaham. Padahal Abdurrahman ini bukan orang pembohong, bukan pula orang yang dicurigai berbohong. Bal huwa dhaifun faqat, hanya saja dia dhaif saja, tidak sampai disebut kadzab, hanya dhaif. Nah, maknanya mungkin dari sisi dari sisi dobetnya atau daya ingatnya. Daya ingatnya itu tidak sekuat para periwayat hadis sahih. Tapi dia itu bukan disifat sebagai kadzab.
Lah berhubung beliau niku ki bukan orang yang kadzab, maka wa mithluhu la yaj'alu haditsa maudhu'an. Orang seperti beliau ini tidak kemudian menjadikan hadis ini sebagai hadis maudhu. Wa aqsama yahdutsu ayyakuna dhaifan, yang paling mentok ya hadis ini hanya dinilai dhaif saja. La wa ala ayyati halin fanadhkuru khilafal muhaddisin bi sya'nihi lil amanatil ilmiyah. Wa ala ayyati halin nggih, wa ala kulli hal padha niku nggih. Fanadhkuru, saya menyebutkan ini itu adalah menyebutkan khilafnya atau perkhilafan para ahli hadis dengan apa niku tema ini bisa nih sya'ni hadis tawasul. Saya menyebutkannya adalah amanatil ilmiyah, sebagai amanat ilmu. Karena secara amanat keilmuan kita harus menyampaikan, tidak boleh menutup-nutupi. Jangan sampai kita demi menguatkan sesuatu yang kita bela, sesuatu yang kita kita pilih pendapat, akhirnya kemudian kita menguatkannya dengan hadis-hadis yang dhaif tanpa kita menyebut kedhaifannya. Nah, itu berarti khianat ilmu namanya, itu khianat secara ilmiah. Ya, para ulama itu punya tanggung jawab yang disebut dengan al-amanah al-ilmiah. Yaitu para ulama ngoten niku nggih, mereka menjaga betul amanat ini. Jadi kalau dhaif ya tetap disampaikan dhaif. Wa fil hadisi in shahha, dalam hadis ini andai kata atau jika hadis ini memang sahih, maka dalam hadis ini terdapat dalalatun wadihatun atau bukti yang jelas, yang nyata ala jawazit tawassuli bin nabi, akan kebolehannya bertawasul kepada nabi fi du'ai, di dalam doa. Wa amma ma qad yuskilu min khatimatil hadis wa huwa qaulul maula walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Adapun yang dianggap, yang terkadang yang bisa saja dianggap muskil atau membingungkan, yakni ujungnya hadis tadi, yakni firman Allah walaula Muhammadun ma khalaqtuka, andai kata bukan karena Muhammad aku tidak akan menciptakanmu, maka faqad bayantu dzalika fi ijabati soal al-awwal fal yuraja. Maka ini sudah saya jelaskan di bab yang awal atau menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Maka silahkan dilihat kembali. Asadisu, yang keenam, hadisu ainu ibadallah. Hadis yang berisi niki nggih, ainu ibadallah, tolonglah wahai hamba-hamba Allah. Ainu, tolong saya wahai hamba-hamba Allah. Ini juga termasuk tawasul. Karena minta tolong kan sejatinya kepada Allah nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi wonten wong niku nggih salah memahami nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia itu hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah saja kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Nah, orang ini mengalami napa niku bencana nggih. Ya, ini banjir. Posisi niku wis dia itu sudah posisi sangat posisi ini niku posisi dia tuh kebanjiran, semampir cara ngoten nggih. Setiap kali mau ada orang yang menolong, kata dia, saya mau pertolongan Allah yang langsung. Dadi ra gelem njaluk tolong wong. Akhirnya yo kintir tenan dong ini. Padahal kan maknane orang yang datang mau menolong itu kan ya sing gawe Gusti Allah. Allah itu menolong itu ya dengan berbagai macam cara. Karepe dhek niku langsung karo Gusti Allah. Seperti ini, ainu ibadallah, tolonglah wahai hamba-hamba Allah. Fa'an ibn Abbasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah bersabda begini, innalillahi malaikatan fil ardi siwal hafadhah yaktubuna ma yaskutu min nawasyajar. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat di bumi selain malaikat hafadhah yang mencatat atau menulis apa yang yang terjatuh, apa yang gugur dari biji-bijian pepohonan. Fa idza asaba ahadakum arjatun, ketika seorang dari kalian itu tiba-tiba terkena arja atau pincang nggih. Bi ardi falatin atau bi ardin falatin, monggo, di bumi, di sebuah tempat atau di bumi yang sepi, yang tidak ada tumbuhannya, ini falah. Fal yunadi, maka hendaklah dia menyeru. Menyerunya begini, ainu ibadallah, tolonglah saya wahai hamba-hamba Allah. Artinya jenengan ketika berada di satu tempat lapang yang sepi, tidak ada orang,
tiba-tiba terkena sesuatu, misalnya dalam hadis ini jenengan tiba-tiba pincang, barangkali itu kan karena sesuatu nggih, karena sesuatu yang tidak nampak, maka jenengan kan ra iso mlaku nih wong pincang, susah nggih. Akhirnya kata Nabi, ainu ibadallah, hendaklah dia menyeru berteriak, ainu ibadallah, tolonglah saya wahai hamba-hamba Allah. Mbuh niku para malaikat, mbuh niku jin-jin tan apa ainu ibadallah. Nah ini ono syair niku lho, ibadallah rijalallah aghisuna biajlillah dan seterusnya. Qala an sanadihi Al-Hafidz Al-Haythami. Al-Hafidz Al-Haythami beliau membicarakan tentang sanad hadis ini. Beliau mengatakan rawahu Tabarani wa rijaluhu thiqat. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabarani dan para periwayatnya itu thiqat. Thiqat ini berarti orang-orang yang bisa dipercaya. Wa fil hadisi dalilun alal isti'anati bi makhluqatin la naraha. Dalam hadis ini menunjukkan bolehnya meminta pertolongan kepada makhluk-makhluk yang tidak bisa atau yang tidak kita lihat. Wong ainu ibadallah. Posisi di tempat yang sepi, ardin falah. Kemudian kita berdoa ainu ibadallah. Ini kan orang-orang yang tidak nampak. Boleh meminta pertolongan kepada makhluk-makhluk yang tidak dilihat. Yang dengan makhluk itu qad yusabbibuhallah azza wajal fi aunina, yang bisa saja Allah menjadikannya sebagai sebab pertolongan kita. Karena sejatinya yang menolong Allah. Mereka hanya sebagai apa? Sebab. Wa natawassalu biha ila rabbina. Kita boleh bertawasul dengan makhluk-makhluk yang tidak nampak itu kepada Tuhan kita. Fi tahqiqil murad, untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Orang-orang yang tidak nampak tadi seperti apa tuh? Kal malaikati, seperti halnya para malaikat. Wala yab'udu ayyuqas alal malaikati arwahus sholihin. Dan tidak aneh atau tidak jauh ketika dikiaskan juga kepada para malaikat, yakni arwahnya orang-orang soleh. Fahiya ajsamun nuraniyatun baqiyatun fi alamiha. Mereka atau arwahnya orang-orang saleh itu adalah bentuk-bentuk yang nurani atau jisim-jisim yang bersifat cahaya yang mereka kekal di alamnya. Asabi qissatul istisqa bin nabi. Masih panjang nih ya. Berarti menawan nggih sesemane. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka